Mantan Menteri, silakan Pak Yusril, waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pimpinan dan seluruh anggota komite, para panelis, para peserta konvensi, hadirin hadirat yang saya muliakan. Siapapun yang menjadi presiden yang akan datang, pastilah dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk dipecahkan. Tantangan di bidang pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya sendiri sungguh-sungguh menyadari dan mengalami penderitaan seperti ini. Ayah saya sampai pensiun hanyalah seorang penghulu agama, dan pangkatnya terakhir adalah kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan. Kami 11 orang bersaudara hidup dalam kemiskinan, berjuang untuk sekolah, mati-matian sekolah itu. Saya terpaksa menjadi kondektur bis kota di Jakarta sambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Satu-satunya keyakinan saya adalah hanya pendidikanlah yang bisa mengubah nasib seseorang. Ada yang kata waktu itu saya tidak sekolah, maka nasib saya akan sama dengan teman-teman saya di waktu kecil, hidup sebagai nelayan dan sampai sekarang menjadi penjual ikan di pasar di Pulau Belitung, tempat saya lahir. Sebab itu saya pikir program utama yang harus dipecahkan oleh Presiden yang akan datang ialah memfokuskan segala sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini untuk membangun sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan. Tugas Presiden akan datang adalah melihat ke belakang, mendalami apa yang telah dicapai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, meneruskan apa-apa yang sudah mereka capai, dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. Saya tidak pernah benci kepada rezim-rezim sebelumnya. Saya harus banyak belajar dari mereka, meneruskan apa yang baik, dan mengkoreksi apa yang salah. Saya tidak a priori kepada Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Banyak hal-hal positif yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Posyandu sampai ke desa-desa, Tol Pencapir sampai ke kampung-kampung, memang menggelikan dan mentertawakan melihat dari sudut pandang orang-orang berpendidikan. Tapi bagi rakyat kecil, apa yang dilakukan itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Kita sama-sama terlibat dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 mulai tahun 99 sampai dengan tahun 2003. Telah kita sepakati bersama anggaran di bidang pendidikan adalah 20% dari total APBN kita. Walaupun pada tataran praktis sangat sulit untuk melaksanakannya. Pertama, kemampuan kita yang masih terbatas. Kedua, setiap anggaran naik, maka otomatis anggaran pendidikan naik juga. Pemerintah putuskan untuk membeli 1 skuadron Sukhoi, berakibat ada kenaikan sekian triliun APBN, maka otomatis pendidikan naik juga 20%. Itu kami
yang ada di pemerintah pada waktu itu menghadapi kesulitan praktis menangani soal ini. Namun anggaran yang sebesar itu, walaupun sulit diimplementasikan sekaligus, tapi secara bertahap harus sampai kepada tingkat 20% itu. Pendidikan harus kita reorganisir kembali. Sekarang tanggung jawab pemerintah pusat terbatas pada perguruan tinggi. TK, SD sampai SMA itu tanggung jawab pemerintah daerah. Sudah saatnya kembali persoalan pendidikan ditangani langsung oleh pemerintah pusat agar kita mempunyai satu standar, tujuan, sasaran yang jelas yang ingin kita capai dalam pendidikan ini. Begitu juga di bidang kesehatan. Di mana kita harus memulai? Kita harus memulai dari filosofi bangsa kita sendiri. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita sendiri. Saya berpendapat dua hal yang menjadi pedoman kita dalam membangun bangsa dan negara, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertama, mengacu kepada Islam. Kedua, mengacu kepada falsafah negara kita, Pancasila. Saya ingat apa yang diucapkan oleh Ustaz Takdir Ali Sobhana dalam polemik kebudayaan tahun 1930. Profesor Takdir mengatakan, kalau bangsa ini ingin maju, ambil Islam seluruhnya atau ambil Barat seluruhnya. Tapi bukan Islam yang sembarang Islam. Islam yang bagaimana yang dikatakan Profesor Takdir. Dalam bahasa Belanda dia mengatakan Islam yang nuchter, Islam yang bercorak intelektual, yang mendukung peradaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Minta maaf saya, bukan Islam yang serba ketinggalan, apalagi Islam yang ditafsirkan dengan corak kekerasan ke arah terorisme seperti sekarang. Islam yang rasional, Islam yang damai, Islam yang mengedepankan keadaban dan kemanusiaan. Inilah yang harus dijadikan dasar membangun kesehatan masyarakat kita. Paradigma kita bukan dari paradigma penyakit dan orang sakit, tapi mulai dari paradigma orang sehat dan kesehatan. Jaga kesehatan, bangun pola kehidupan yang sehat, bertolak dari prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan kita. Sediakan anggaran yang cukup untuk itu, dan bangun pendidikan yang sekaligus mengedepankan akhlak yang mulia. Jadikan bangsa ini bangsa yang cerdas, bangsa yang berakhlak tinggi, bangsa yang cerdas, yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Sekarang ini bangsa ini kehilangan cara berpikir rasional, emosional, tidak jelas, mudah marah, mudah bereaksi, mudah mengecam orang, mudah memaki orang. Bayangkan sekarang, baca koran saja orang tidak baca isinya, dia cuma baca judul, dan judulnya itu mau-maunya wartawan. Kadang-kadang lain judul, lain isi. Begitu baca judul langsung bereaksi. Bayangkan di satu negara para politisi bertindak menentukan sikap politik hanya dengan berita-berita koran dan berita-berita internet, menghantam lawan, memojokkan yang lain, memaki siapa saja. Kau jadi bangsa. Karena itu tugas ke depan ini, saya tidak optimis saya akan terpilih menjadi presiden. Tidak optimis dengan sistem yang ada sekarang ini. Orang-orang model saya ini selamanya akan tersingkir. Tidak mungkin, kecil kemungkinannya untuk terpilih menjadi presiden. Sekarang ini yang populer jadi presiden itu orang yang wajahnya wong deso. Sayang saya ini, walaupun orang kampung, tampangnya tidak tampang wong desa. Yang lugu, yang kalau ditanya,
Wong saya aja orang ngerti. Ya kayak begini yang sekarang dilakukan jadi calon presiden. Bukan saya, bukan barangkali 6 orang yang intelektual ada di samping kita. Kalau seperti ini pemimpin kita ke depan, bangsa ini dengan mudah didikte dan dikendalikan oleh bangsa-bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.